Sebelumnya tidak pakai kacamata, pas ada ijazah pakai kacamata. Guys, setelah kemarin para kelompok julid yang terdiri dari banyak aki-aki sama nenek-nenek menggeruduk UGM dan ke tempat Pak Jokowi, ini ada topik bahasan baru lagi, yaitu kacamata Pak Jokowi. Jadi ketika sebelumnya pakai kacamata dan sudah tidak pakai kacamata, mereka anggap itu adalah suatu hal yang aneh. Mbah, apa ana bahasan lain nih? Nggak ada tak bahasan yang lain. Ngasih kacamata gitu dibahas nih sampean. Oh jojo kok selempak Pak Jokowi dibahas nih sampean. Mbah mbok sing waras. Kene iki lho ndeloke beritamu iki lho. Ngekek yo mangkel. Perkara kacamata ila dimasalahke. Bah, sesuk ya, gue mempermasalahke dhisik Pak Jokowi selembakan pora atau saiki selembakan pora. Lah terus gue harus selembak pora to jane Mbah. Ya Allah, Mbak wis to ngibadah sing apik ya, ngamal sing apik, rasa julid karo wong. Ana kacamata ora kira ora urusanmu iki. Mbok sing waras to Mbah ya, sing waras. Ya Allah. Izin nun saya Pak Amin Rais, ijazah Pak Jokowi dioplos tuh maksudnya apa toh Pak? Hah? Ijazah kok dioplos sih? Amin Rais mengaku ragu jika Jokowi memiliki ijazah asli. Untuk mengklarifikasi hal ini, Amin Rais berjanji akan bersama masa mendatangi rumah Joko Widodo di Solo. Kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas apa. Di sini sesungguhnya diperlukan ketulusan dan kejujuran ya. Aduh, salut kali aku sama Opung Amin Rais ini ya. Sorry, kenapa Opung ku panggil ya? Karena kalau di orang Batak itu sudah seumur Pak Amin Rais, ku cek di Google 80 tahun umur Pak Amin Rais, seharusnya ya udah nimang cucu ya kan, nggak ikut-ikut unjuk rasa lagi. Apalagi ini unjuk rasanya ada berbau-bau politik ya, mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Aduh, ini menurutku unjuk rasa yang apa ya, yang ya sia-sia lah ya. Terus Opung Amin Rais ya, aku nggak pernah dengar loh ada ijazah dioplos. Yang pernah aku dengar dioplos itu apa? Minuman ya. Kemarin bensin. Nah itu ya kan, kita beli Pertamax dapatnya Pertalite. Nah itu pernah tuh aku dengar tuh. Tapi kalau ijazah, terus cara ngoplos ijazah tuh gimana? Dioplos kan di mix ya. Ijazah bisa ditempel gitu. Oh. Dan hebohnya kok baru sekarang ya. Dari PDIP, Pak Jokowi sudah dicalonkan 4 kali wali kota Solo, gubernur Jakarta, 2 kali jadi presiden. Nggak seheboh ini sampai unjuk rasa dan segala macam. Pak Amin Rais sampai turun pula ya kan. Politisi senior ini kan. Lagian emang kenapa kalau Pak Jokowi nggak mau ngasih tunjuk ya ijazahnya ke depan semua orang? Kenapa? Itu kan dokumen pribadinya, suka-suka dia, itu hadiah kok ya kan? Dia juga sekarang nggak pejabat negara lagi, udah jadi rakyat biasa ya kan. Dan juga ya sudah diklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan UGM bahwa memang ijazahnya asli dan Pak Jokowi pernah berkuliah di situ, jadi jelas. Apalagi tapi Pak Amin Rais kalau memang penasaran atau kepo, tanggung lah kalau hanya minta ditunjukkan ijazah sarjana di UGM Pak Jokowi ya kan. Lebih bagus minta semua ya, semua dari awal lahir, dari akta lahir ya, bidannya siapa. Nilai raportnya ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah semua minta. Baru apa, fotokopikan, pajang di rumah Pak Amin Rais semua, tempel. Itu mau Bapak ya. Dan atau niat baik, ada nawa dari Jokowi itu untuk kemudian ini loh ijazahku, silakan diperiksa. Ayo kita bahas secara singkat, objektif berdasarkan hukum yang berlaku Indonesia. Jadi dalam hukum kita, baik KUHP atau KUH Perdata, itu ada asas hukum yang namanya actori incumbit probatio. Artinya siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Jadi beban pembuktian terhadap sebuah kejahatan itu ada kepada orang yang menuduhkan yang paling pertama. Jadi kalau aku menuduh kamu pencuri, maka aku harus
buktikan bahwasanya kamu memang pencuri. Aku buktikan lewat CCTV, aku buktikan lewat barangku hilang dan lain-lain. Sama seperti kasus Jokowi. Jokowi ini dia tidak dikenakan kewajiban untuk membuktikan bahwasanya ijazahnya asli. Beban pembuktian itu justru kepada orang-orang yang menyatakan bahwasanya ijazahnya palsu. Kalau memang tidak bisa mendesak Jokowi, maka dibawa ke pengadilan. Dan ini sudah 3 kali dibawa ke pengadilan, dan bahkan sampai bawa ke pengadilan tinggi, yaitu tingkat kedua di Jakarta, dan tetap mereka kalah dan gagal. Kenapa? Karena memang bukti yang mereka berikan itu tidak cukup kuat. Nah, makanya ini kedepannya berpotensi orang-orang ini, Rosuryo, Dr. Tifa, dan lain-lain, itu bisa dikenakan pidana pencemaran nama baik gitu. Artinya mereka ada upaya untuk mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Oke, kita lihatlah bagaimana proses hukum ke depannya. Kemudian kalau kita lihat gelagat-gelagat Rosuryo akhir-akhir ini tuh udah agak ketar-ketir dia. Udahlah, kita kan keluarga besar UGM, hei. Memang gitu. Aku pun ya, andai kata aku disuruh, mana ijazahmu, buktikan kalau kamu anak hukum. Kamu siapa gitu? Bukan mamaku kamu. Kalau mamaku minta, kasih lah. Dan itu masalah privat ya teman-teman. Ijazah itu masalah privasi, tidak bisa disebarkan gitu. Itu data pribadi teman-teman. Nggak berhak orang dengan serta-merta memberikan data pribadinya. Kalau kita mau menjabat sebagai presiden kan nanti dia kirim pendaftarannya ke KPU. Ya udah, KPU pun menyimpan itu sebagai lembaga instansi pendaftar gitu. Bukan kemudian KPU berhak untuk menyebarkan kalau mereka mau minta ke lembaga-lembaga lain. Artinya kayak lembaga kita sudah profesional. Nah, jadi aku nggak mau nimbrung masalah ini sebenarnya, cuma udah capek banget. Kenapa didebatin terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap ngonten mesti kudu guyu dengan pola tingkai sing nakoni ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, itu ya toh. Ya jelas secara logika Pak Jokowi, wong aku iki wong presiden. Pimpinan, mantan presiden, pimpinan sing dhuwur dhewe. Lagi anak kroco-kroco telu takok, Pak ijazahmu ndi? Kan hitungannya ora sopan. Pak Jokowi, menurut saya secara logika kuwi kira level karo Pak Jokowi. Wong aku presiden mau perintah-perintah. Lah kuwi sapa kan mesti gitu. Ya toh? Lah kuwi iki sapa merintah-merintah aku? Mbok kok ndudune ijazah gendeng ya aku manuti pikiranmu. Itu menurut otak saya. Kalau Pak Presiden kan lebih lembut. Tapi ingat, terakhir, Anda sudah mencemarkan nama baik saya, menjadikan negara ini jadi terpecah belah gara-gara sampean, memfitnah, bariki ditempuh karo jalur hukum. Ya. Siap-siap kowe ra iso turu, siap-siap Anda tidak bisa tidur. Wahai Roy Suryo, ya toh. Egi Sujana, ini nemen nih. Tifa, dokter iku, nemen iku. Terus apa mana iku? Sing Padilla iku. Tangga Jokowi, kandung. Aku ndelok nang Pemerintah Selatan yang ngarepe tapuk cangkeme. Towek gatel nih. Astagfirullah, sabar. Karena memang otak-otak seperti itu. Bener omongannya Mas Hercules. Tidak ada ijazah palsu. Yang palsu itu kepala kamu. Nah itu loh. Ini ndas palsu kabeh. Diomongi dibuktekno karo UGM. Jadi nanti pasti ada UGM juga nuntut. Itu. UGM merasa dicemarkan orang bangsat ini. Tuh ya, sahabat-sahabatku, mulano dari awal saya jangan ikut-ikutan. Nanti akhir-akhir finishing sampean masuk penjara. Jelas. Delon. Waduh, ini lagi heboh lagi tentang ijazah Jokowi katanya palsu. Coba para pembenci Jokowi, kalian pikir dengan otak yang penuh kesadaran, penuh kejernihan hati. Bapak Jokowi itu sudah jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur 1 kali, jadi presiden 2 kali, 2 periode. Tentunya untuk mencalonkan itu melalui tahapan pasti udah dilakukan verifikasi oleh KPU.
Salah satunya verifikasi ijazah asli atau bukan. Memang yang verifikasi bodoh semua gitu? Coba deh kalian pikir, tujuan kalian itu mau apa? Saya menduga kesehatan kalian bermasalah deh. Coba deh cek kesehatan kalian. Jangan-jangan nggak waras. Saya menduga itu. Coba deh cek kesehatan kalian. Oke. Ada beberapa oknum yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu. Wah, tuh. Ijazah apa? Ijazah benar kok. Artinya kalau Bang Hercules tetap bersikukuh kalau untuk memihak Pak Jokowi ya? Ya udah, itu kan udah pasti ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden kok apain sih orang-orang tuh ijazah palsu apa? Ya, ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, habis gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Ya. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI kan pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur kan pakai ijazah kan? Aku sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Tapi kemarin besok mau kesini banyak itu seperti apa? Kan mau untuk negara ini negara hukum. Ya teman-teman, kita berbicara ya tentang Pak Jokowi. Memang seberapa hebat sih Pak Jokowi ya? Sampai-sampai ketika beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, orang-orang masih saja membicarakan tentang Pak Jokowi. Ya, akhir-akhir ini ramai di media sosial ya, ramai di media televisi diperbincangkan mengenai keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Mulai dari Amin Rais, Roy Suryo, Sitiva yang katanya seorang dokter, kemudian ada si aki-aki tadi yang dimana mereka mempersoalkan tentang kacamata yang digunakan oleh Pak Jokowi saat masih kuliah di UGM. Ya, memang saking cintanya mereka dengan Pak Jokowi, mereka memperhatikan sangat-sangat detail ya apa yang dipakai oleh Pak Jokowi semasa kuliah. Jadi mereka menginginkan agar atau ketika Pak Jokowi kuliah itu kan pakai kacamata. Jadi maunya mereka itu saat jadi presiden Pak Jokowi itu harus pakai kacamata biar mirip kayak foto yang beredar di media sosial itu. Dan menurut saya agak aneh dan agak lain ya pemikiran orang-orang seperti ini. Kemudian si Amin Rais sampaikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu oplosan. Ini kira-kira seperti apa ya teman-teman? Ijazah itu dioplos. Emangnya ini Pertalite? Emangnya ini Pertamax? Emangnya ini gas yang dioplos? Hah? Itu kira-kira seperti apa ya? Jangan-jangan ijazahnya Amin Rais ini dioplos sehingga dia paham betul bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu dioplos. Ya, memang agak heran ya. Sangat-sangat heran ketika masih saja ada orang-orang yang mempersoalkan tentang keaslian ijazahnya Pak Jokowi, padahal sudah kita ketahui bersama Pak Jokowi ini bukan tiba-tiba saja dia muncul langsung jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, beliau 2 periode menjadi wali kota Solo, kemudian 1 periode menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan bahkan menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Dan proses untuk menjadi pemimpin itu tidak serta-merta langsung jadi presiden, langsung jadi pemimpin, langsung jadi wali kota, langsung jadi gubernur. Tidak. Semuanya tentu ada seleksi administrasi. Administrasinya apa? Tentu ada ijazah. Siapa yang memverifikasi ijazahnya Pak Jokowi? Tentu KPU. Ya, masa iya orang-orang di KPU itu pada nggak ngerti soal ijazah itu asli atau palsu itu seperti apa? Ya,
Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi saya kira begini teman-teman. Orang-orang yang selama ini selalu membuat gaduh bangsa ini ya dengan menuduh yang tidak-tidak tentang ijazahnya Pak Jokowi, ini tentu finishingnya mereka harus dipenjarakan ya. Mereka ini harus dipenjarakan karena sangat mengganggu ketentraman bangsa ini. Ada yang komentar seperti ini, apa susahnya sih Pak Jokowi tinggal nunjukin ijazah, masalah tentu akan selesai. Urgensinya apa? Ya, emang Pak Jokowi harus nunjukin ijazahnya buat kalian? Kalian itu siapanya Pak Jokowi? Kalian harus minta ijazahnya Pak Jokowi? Hah? Keluarga juga bukan? Musuh iya, pembenci iya. Ya inilah orang-orang kalau tidak ada kerjaan bingung ya. Siapa yang mau mereka roasting lagi, dari mana mereka mau mendapatkan uang. Ya mau tidak mau Pak Jokowi yang menjadi bahan pelampiasannya mereka. Ya Pak Jokowi menjadi bahan pelampiasannya mereka. Mereka ini menurut saya sebenarnya hanya mengalibi terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Sejujurnya mereka ini teman-teman lebih kepada iri ya, iri kepada keberhasilan Bapak Jokowi yang bisa membimbing anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses. Ya, itu hanya itu saja. Bagaimana tidak emosi melihat seorang Gibran yang umurnya belum seberapa sudah menjadi wakil Presiden Republik Indonesia. Tidak seperti Roy Suryo yang sudah tua ketika diberikan kesempatan menjadi Menpora ketika itu di zaman SBY. Saat jabatannya sudah selesai, dia malah bawa pulang panci. Ya, kemudian si Amin Rais, ya sampai saat ini masih jadi gelandangan politik. Ya, menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional saja tidak becus. Kemudian keluar dari PAN, mendirikan Partai Umat, sama juga tidak becus. Karena apa? Terlalu sibuk ngurusin urusannya Bapak Jokowi. Jadi ya memang agak lain ya. Kita doakan saja semoga orang-orang ini terus sehat ya. Terus sehat supaya mereka bisa melihat bagaimana anak-anaknya Pak Jokowi, cucu-cucunya Pak Jokowi itu sukses ya. Kalau itu sukses berarti mereka itu akan tambah stres, akan tambah gile. Komentar teman-teman terkait dengan manusia-manusia brengsek ini kira-kira seperti apa ya? Yang masih tidak percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Coba tulis di kolom komentar ya.